Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kepribadian, Ibu Nur Afni Safarina SPC MPC, juga seluruh teman-teman sekalian. Baik, hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teori Psikoanalitik Sosial Karen Harney. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu, yaitu Sri Indah dengan NIM 210620015 sebagai presentator kedua, kemudian Ukhratul Nazira dengan NIM 210620016 sebagai presentator pertama, kemudian Siti Sahleni dengan NIM 210620017 sebagai presentator ketiga, dan saya sendiri Tirta Wardatul Ula dengan NIM 210620018 sebagai moderator. Teori psikoanalisis sosial dari Karen Harney dibentuk berdasarkan asumsi bahwa kondisi sosial dan kultural, terutama pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak, sangat besar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian seseorang. Pada mulanya, Harney adalah pengikut Freud yang kemudian terpengaruh oleh Jung dan Adler. Akhirnya, dia mengembangkan pendekatan kepribadian yang holistik, di mana manusia berada dalam satu totalitas pengalaman dan fungsinya, dan bagian-bagian kepribadian seperti psikokimia, emosi, kognisi, sosial, kultural, spiritual hanya dapat dipelajari dalam hubungannya satu dengan yang lain sebagai kepribadian yang utuh. Pentingnya pengalaman masa kanak-kanak. Harney percaya bahwa konflik neurotik dapat muncul dari hampir semua tahapan perkembangan, tetapi masa kanak-kanak adalah masa di mana sebagian besar masalah timbul. Harney pada tahun 1937 meyakini bahwa pengalaman-pengalaman yang merusak, seperti pelecehan seksual, pemukulan, atau penolakan hampir selalu ditimbulkan oleh kurangnya kehangatan kasih sayang yang tulus. Kecemasan dan permusuhan cenderung ditekan atau dikeluarkan dari kesadaran, karena menunjukkan rasa takut bisa membuka kelemahan diri, dan menunjukkan rasa marah berisiko dihukum dan kehilangan cinta dan keamanan. Pengaruh kultur. Walaupun Harney tidak gagal mempertimbangkan faktor genetis, ia berulang kali menitik beratkan pengaruh kultural sebagai peran utama perkembangan kepribadian neurotik dan kepribadian normal. Ia meyakini bahwa kultur modern justru terbentuk berdasarkan kompetisi antar individual. Nah, daya saing dan rasa permusuhan dasar yang ditemukan oleh kultur modern menyebabkan perasaan terpisah dari lingkungan. Perasaan sendiri di dunia yang tidak ramah ini akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan kasih sayang, yang pada akhirnya membuat orang menilai bahwa cinta itu terlalu tinggi. Sebagai akibatnya, banyak orang melihat cinta dan kasih sayang sebagai jawaban atas segala permasalahan yang mereka hadapi. Memang, cinta yang tulus dapat menjadi pengalaman yang baik dan bermanfaat bagi seseorang. Akan tetapi, kebutuhan akan cinta yang berlebihan akan menjadi dasar yang kuat bagi berkembangnya neurosis. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kecemasan dan konflik. Dalam kecemasan dan konflik, pertama ada kecemasan dasar dan permusuhan dasar. Kecemasan dasar berasal dari takut, suatu peningkatan yang berbahaya dari perasaan tak berteman dan tak berdaya dalam dunia penuh ancaman. Kecemasan dasar selalu dibarengi oleh permusuhan dasar, berasal dari perasaan marah, suatu predisposisi untuk mengantisipasi bahaya dari orang lain dan untuk mencurigai orang lain itu. Bersama-sama kecemasan dan permusuhan membuat orang yakin bahwa dirinya harus dijaga untuk melindungi keamanan dimulai sejak lahir. Bayi membutuhkan kehangatan dan cinta orang tua untuk dapat menghadapi tekanan lingkungan. Yang kedua ada konflik interpersonal, kebebasan versus kesepian. Harney mengemukakan 10 kebutuhan neurotik, yakni kebutuhan yang timbul sebagai akibat dari usaha menemukan pemecahan masalah gangguan hubungan antar manusia. Yang pertama itu ada kebutuhan kasih sayang dan penerimaan. Artinya yaitu keinginan untuk menyenangkan orang lain dan berbuat sesuai dengan harapan orang lain. Yang kedua, kebutuhan partner.
Artinya tidak memiliki kepercayaan diri, berusaha mengikatkan diri dengan partner yang kuat. Yang ketiga ada kebutuhan membatasi hidup dalam ranah sempit, yaitu penderita neurotik yang sering berusaha untuk tetap tidak menarik perhatian, menjadi orang kedua dan puas dengan yang serba sedikit. Yang keempat kekuasaan, yaitu kebutuhan kekuatan, keinginan berkuasa, tidak menghormati orang lain, dan memuja kekuatan, melecehkan kelemahan. Yang kelima, kebutuhan mengeksploitasi orang lain, yaitu takut menggunakan kekuasaan secara terang-terangan, menguasai orang lain melalui eksploitasi dan superioritas intelektual. Yang keenam ada kebutuhan pengakuan sosial atau prestasi, yaitu kebutuhan memperoleh penghargaan sebesar-besarnya dari masyarakat. Yang ketujuh ada kebutuhan menjadi pribadi yang dikagumi, yaitu memiliki tinggi dan ingin dikagumi atas dasar gambaran itu. Yang kedelapan, ada kebutuhan ambisi dan prestasi pribadi, yaitu ingin menjadi terbaik dan memaksa diri untuk semakin berprestasi sebagai akibat dari perasaan tidak aman, harus mengalahkan orang lain untuk menyatakan superioritasnya. Yang kesembilan, ada kebutuhan mencukupi diri sendiri atau independensi, yaitu memiliki keinginan yang kuat untuk jauh dari orang lain dan membuktikan bahwa mereka bisa hidup tanpa orang lain. Yang kesepuluh, kebutuhan kesempurnaan dan ketaktercelaan, yaitu sangat takut membuat kesalahan dan berusaha menyembunyikan kelemahannya dari orang lain. Yang ketiga ada konflik intrapsikis. Proses intrapsikis berasal dari pengalaman hubungan antar pribadi yang sudah menjadi bagian dari sistem keyakinan. Proses intrapsikis itu mengembangkan eksistensi dirinya terpisah dari konflik interpersonal. Deskripsi 4 konsep diri itu sebagai berikut. Ada yang pertama, diri rendah atau despised real self. Yang kedua ada diri nyata, real self. Yang ketiga ada diri ideal, ideal self. Dan yang keempat diri aktual ataupun actual self. Selanjutnya yang keempat yaitu diri ideal self. Ada 3 aspek diri ideal neurotik, yakni yang pertama pencarian keagungan neurotik. Pencarian keagungan neurotik adalah gambaran orang yang menganggap diri ideal itu nyata. Mereka memasukkannya secara komprehensif ke dalam semua aspek hidupnya, menjadikannya sebagai acuan tujuan, konsep diri dan hubungannya dengan orang lain. Yang kedua, penuntut yang neurotik. Tuntutan neurotik ini ada pada orang normal, tetapi kalau keinginan itu terpenuhi, orang normal akan mengalami frustasi dalam batas yang bisa dimengerti. Yang ketiga, kebanggaan neurotik. Kebanggaan neurotik adalah kebanggaan yang semu, bukan didasarkan pada pandangan diri yang realistik, tetapi didasarkan pada gambaran palsu dari diri ideal. Yang keempat, menghina diri. Harney mengemukakan 6 cara orang dalam mengekspresikan kebencian diri, yaitu 1. Menuntut kebutuhan kepada diri tanpa ukuran, 2. Menyalahkan diri tanpa ampun, 3. Menghina diri, 4. Frustasi diri, 5. Menyiksa diri, dan 6. Tingkah laku dan dorongan merusak diri. B. Mengatasi konflik. 1. Gaya hubungan interpersonal. Ada 3 macam gaya hubungan interpersonal, yaitu kecenderungan mendekat. Kecenderungan mendekat ini yaitu orang mendekati orang lain sebagai usaha untuk melawan perasaan tak berdaya. Seperti orang yang merasa selalu kalah atau mudah kalah, menjadi sangat membutuhkan kasih sayang, penerimaan, dan membutuhkan partner yang kuat yang dapat mengambil tanggung jawab terhadap kehidupannya. Yang kedua yaitu kecenderungan menentang. Kecenderungan menentang ini orang yang agresif memandang orang lain sebagai musuh dan memakai strategi melawan orang lain untuk meredakan kecemasannya. Yang ketiga, kecenderungan menjauh. Strategi ini adalah ekspresi kebutuhan keluasan pribadi, kemandirian, dan kecukupan diri sendiri. Kebutuhan semacam ini dapat menimbulkan tingkah laku yang positif dan juga negatif, karena dia berusaha memuaskan diri dengan mengambil jarak secara emosional dengan orang lain. 5. Aplikasi. Perbedaan pria dan wanita.
pria yang menundukkan dan mengatur wanita, dan wanita yang menghina atau mencemburui pria. Mereka melakukan hal itu karena kompetisi yang neurotik yang merajalela di berbagai masyarakat. Menurut Horney, kecemasan dasarlah yang menjadi akar keinginan laki-laki menaklukkan wanita dan keinginan wanita menghina laki-laki. Oedipus kompleks temukan pada beberapa orang dan itu merupakan ekspresi neurotik kebutuhan cinta yang bersama-sama dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Muncul pada usia dini. Anak-anak mungkin memeluk ibunya dan mengekspresikan kecemburuan ayahnya. Tetapi, tingkah laku ini adalah usaha untuk menghilangkan kecemasan dasar. Bukan manifestasi anatomik Oedipus kompleks. Bahkan kalau ada aspek seksual dalam tingkah laku Oedipus, tujuan utamanya adalah rasa aman, bukan hubungan seks. Cemburu penis. Banyak perempuan yang memiliki maskulin protes, keyakinan patologik bahwa laki-laki lebih superior dari perempuan, yang kemudian menjadi keinginan neurotik untuk menjadi laki-laki. Keinginan itu bukan karena cemburu penis, tetapi lebih sebagai kecemburuan terhadap penilaian dan hak berlebih yang diberikan budaya kepada laki-laki. Psikoterapi. Seiring dengan orang berusaha untuk mengatasi konflik ini, mereka cenderung mengadopsi satu dari 3 kecenderungan neurotik, yaitu mendekati, melawan, atau menjauhi orang lain. Tujuan umum dari terapi Horney adalah untuk membantu pasien berkembang perlahan menuju relasi diri. Lebih spesifik, tujuan dari terapinya adalah agar pasien menghilangkan gambaran diri ideal mereka, menghentikan pencarian neurotik akan kemuliaan mereka, dan mengubah kebencian diri menjadi penerimaan terhadap diri mereka yang sebenarnya. Tugas terapis adalah untuk meyakinkan pasien-pasien bahwa solusi mereka saat ini lebih condong pada mendukung daripada mengurangi inti masalah dari neurosis, yang mana tugas ini membutuhkan banyak waktu dan kerja keras. Teknik-teknik yang digunakan adalah interpretasi mimpi dan asosiasi bebas. Berdasarkan presentasi di atas, dapat disimpulkan bahwasannya individu yang tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang yang cukup selama masa kanak-kanak akan mengembangkan rasa permusuhan dasar terhadap orang tua mereka, sehingga timbullah kecemasan dasar di dalam diri mereka. Untuk melawan kecemasan tersebut, individu melakukan perlawanan terhadap kecemasan dasar tersebut dengan cara berhubungan dengan orang lain. Demikianlah hasil presentasi kami untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.